Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik sebuah cerita, baik cerita fantasi, cerita pendek atau cerpen, maupun cerita dongeng. Nah, materi kita kali ini merupakan materi yang ada di kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Apa saja sebenarnya unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita? Yang pertama mungkin ada tema atau inti sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh. Yang ketiga ada penokohan. Yang keempat ada setting atau latar cerita. Yang kelima ada alur atau jalannya cerita. Yang keenam ada sudut pandang pengarang, dan yang terakhir ada amanat pengarang dalam sebuah cerita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang unsur intrinsik sebuah cerita, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Simak baik-baik pembahasan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu memahami unsur intrinsik karya sastra dan mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Adapun pengertian atau definisi dari unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Ada 7 unsur intrinsik yang akan kita pelajari hari ini. Di antaranya ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada setting atau latar cerita, ada alur atau jalannya cerita, ada sudut pandang pengarang, ada majas atau gaya bahasa, dan amanat pengarang. Sekarang kita bahas satu persatu unsur intrinsik sebuah karya sastra. Mulai dari pembahasan tema. Ada yang tahu tema itu apa? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema merupakan pokok pikiran atau dasar cerita yang digunakan sebagai dasar mengarang. Dalam menentukan tema cerita, kalian harus dapat menemukannya melalui alur, tokoh, atau dialog antar tokoh dalam cerita yang kalian baca. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Apa perbedaan antara tokoh dan penokohan? Kalau tokoh merupakan orang yang melakukan perbuatan dan mengalami peristiwa dalam cerpen atau dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan merupakan sifat, sikap, dan emosi yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita tersebut. Adapun jenis tokoh berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Ada tokoh protagonis, di mana tokoh ini memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang baik. Sedangkan tokoh antagonis merupakan tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang jelek dan buruk. Cara pengarang menggambarkan watak sang tokoh, yang pertama dengan cara analitik. Cara ini menggambarkan tokoh secara langsung dan tidak berbelit-belit. Melalui cara ini, pengarang langsung menyebutkan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Yang kedua, dramatik. Cara penggambaran tokoh secara tidak langsung, melainkan dengan cara dialog antar tokoh, tanggapan tokoh lain, dan tingkah laku sang tokoh. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan berikut ini. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran kita mengenai unsur intrinsik dalam bahasa Indonesia atau dalam cerpen, yaitu mengenai penokohan.
Adik-adik harus tahu penokohan itu seperti apa. Penokohan itu yaitu adalah karakter, ya, karakter tokoh dalam sebuah cerita, ya. Ditampilkannya seperti apa? Sikap sombong, sikap tawadu, sikap rendah hati, sopan, santun, dan sebagainya, atau tanggung jawab. Nah, itu adalah karakter yang harus kita ambil, karakter yang harus kita contoh yang baiknya saja. Kalau yang buruk tidak usah diambil kalau kita menonton atau membaca sebuah cerita. Makanya karakter itu adalah penokohan yang harus kita ambil contoh yang baiknya. Selanjutnya yaitu dalam unsur intrinsik, yaitu latar. Latar terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada waktu, ada tempat, kemudian ada setting. Setting, yang pertama setting dulu, kaitannya dengan keadaan atau suasana dalam cerita. Bisa menegangkan seperti apa? Dalam berkelahi pasti menegangkan, atau berantem menegangkan, bertengkar menegangkan. Kemudian menyedihkan, diputus si pacarnya, ditinggalkan orang tuanya yang meninggal, itu sedih. Kemudian bahagia atau haru, mendapatkan surprise, ya, atau sebagainya. Kemudian untuk latar waktu itu kaitannya dengan waktu, bisa hari, bisa tanggal, tahun, dan sebagainya. Bisa bulan juga bisa. Kemudian untuk latar tempat itu bisa di atas, di bawah, kemudian di dalam kamar, di tengah rumah, kemudian di dapur, bisa. Itu kaitannya sama tempat. Di lingkungan alam bisa, di laut bisa, di perahu bisa, di semuanya bisa. Yang penting kaitannya sama tempat. Yang terakhir dalam unsur intrinsik cerpen itu yaitu mengenai alur, ya. Alur itu adalah jalannya sebuah cerita. Bagaimana jalannya sebuah cerita? Itu bisa ditandai dengan contoh alur maju. Seorang pemuda menjalani kehidupannya untuk kedepannya, bisa ditandai dengan jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah alur atau jalannya cerita. Alur merupakan urutan jalannya rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Jadi, dalam setiap cerita selalu ada yang namanya alur atau plot. Adapun jenis-jenis alur dalam sebuah cerita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alur maju atau progresif. Alur ini menceritakan sebuah peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir cerita. Yang kedua ada alur mundur atau regresi. Alur ini merupakan kebalikan dari alur maju. Biasanya diawali dari akhir cerita, lalu berlanjut ke konflik dan kembali lagi ke permulaan. Dan yang terakhir ada alur campuran atau alur maju mundur. Alur ini dimulai dari tahap klimaks. Ketika cerita berkembang maju, beberapa kali ditampilkan potongan atau flashback yang menjelaskan latar belakang cerita tersebut. Unsur selanjutnya adalah setting atau latar cerita. Setting ini merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Ada yang tahu ada berapa jenis latar atau setting dalam sebuah cerita? Ya, ada 3 bagian. Yang pertama ada latar tempat yang berisi tentang lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan. Yang kedua ada latar waktu, berisi tentang waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir ada latar suasana, berisikan tentang suasana yang terjadi dalam cerita, bisa suasana mencekam, menyenangkan, dan suasana mengharukan. Anak-anakku sekalian, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah sudut pandang pengarang atau point of view. Sudut pandang pengarang ini merupakan strategi atau teknik yang sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan cerita. Sudut pandang pengarang dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, orang pertama pelaku utama.
Di sini pengarang menggunakan kata ganti aku. Tokoh aku menjadi inti dan pusat dari cerita. Yang kedua, orang pertama pelaku sampingan. Di sini pengarang menggunakan kata ganti aku, tetapi sebenarnya mengisahkan tentang orang lain sebagai pelaku utamanya. Yang ketiga, orang ketiga serba tahu. Pengarang menggunakan kata ganti dia, ia, mereka, dan nama orang. Pengarang mengetahui apapun yang dilakukan dan dipikirkan oleh sang tokoh. Yang terakhir, orang ketiga sebagai pengamat. Pengarang hanya menceritakan apa yang dilihatnya saja, seakan-akan tidak mengetahui apa yang akan dilakukan dan dipikirkan oleh sang tokoh. Unsur yang selanjutnya adalah gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas merupakan strategi atau teknik yang sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan ceritanya. Anak-anakku sekalian, belajar unsur intrinsik sebuah karya sastra tidak lepas dari yang namanya gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas dibedakan ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada majas perbandingan. Di sana ada majas metafora, personifikasi, dan majas hiperbola. Yang kedua ada majas penegasan. Ada majas pleonasme, majas repetisi, dan majas klimaks. Kemudian ada majas sindiran, contohnya majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Dan yang terakhir ada majas pertentangan, ada majas paradoks, antitesis, dan juga majas kontradiksi. Untuk pembahasan jenis-jenis majas akan kita bahas di pelajaran atau pembelajaran di kemudian hari. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat pengarang atau pesan pengarang dalam sebuah cerita, di mana dalam amanat ini merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Amanat dapat disampaikan secara tersurat dalam karya sastra maupun secara tersirat. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyimak penjelasan tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Dan jika kalian belum memahaminya, kalian dapat membaca kembali materi ini di buku paket bahasa Indonesia masing-masing. Tetap semangat. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, sekarang Musuh sedang berada di Taman Sekolah SMP Permata Insani Islamic School. Sekolah yang hijau, religius, edukatif, serta inovatif. Dan biasanya di tempat ini kita sering melakukan kegiatan belajar mengajar selain kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian paham. Dan selanjutnya kita akan ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Tetap semangat. Jangan lupa salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.